Hai semuanya, welcome back di YouTube channel saya, Behind the Chef. Nah, hari ini saya akan kolaborasi dengan teman lama saya yang kerja sama saya sudah sekitar 25 tahun. Dari dulu tahun 96 di Bali membuka hotel sampai sekarang kita masih berteman dan suka berkolaborasi. Siapa orangnya? Ini dia Chef Yuyun. Nah, coba Yun, ceritain berapa lama kita sudah kerjasama? Dari mana sampai ke mana? Saya kerjasama dengan Chef Degan kurang lebih 20 tahun. Jadi pertama saya kerja bareng di Ritz-Carlton Bali, kemudian kita ketemu di Banyantri Bintang. Kita ketemu di Banyantri Bintang. Betul. Kemudian lanjut kita ketemu di Banyantri Bangkok. Di Bangkok. Jadi abis dari Bali ke Bintan, dari Bintan ke Bangkok. Terus abis dari Bangkok ke Bali. Balik ke kita Bali. Kerja sama lagi. Saya buka restoran, Chef Yuyun jadi pastry chefnya di restoran dulu. Abis itu? Kita sempat ke Jakarta Pak sebentar. Iya, juga sempat buka restoran di Jakarta. Habis itu kita masing-masing punya kesibukan sendiri. Jadi kadang-kadang suka ketemu, akhirnya kolaborasi sampai saat ini. Jadi saya sudah kenal Chef Yuyun sejak 96, jadi sudah 30 tahun. Ya, saya sudah kenal Chef Degan selama 30 tahun. Hari ini kita mau bikin apa, Yun? Kita mau bikin quiche. Kita mau bikin quiche, ya. Yang kita mau bikin adalah quiche yang mirip dengan quiche Lorraine. Ya. Tapi bedanya kita tidak menggunakan bacon. Kalau di quiche Lorraine biasanya pakai bacon, tapi kita menggunakan beef sausage. Nah, untuk bikin quiche ini ada 2 steps. Jadi ada 2 kerjaan. Satu, membuat adonannya. Yang kedua, membuat isinya. Nah, untuk bikin adonannya adalah Chef Yuyun. Chef Yuyun bikin adonannya, nanti saya bagian bikin isinya. Jadi, kita mulai dengan adonannya dulu. Silahkan. Oke, sekarang kita bikin kulitnya dulu ya. Ini bahan-bahannya ada margarin ya, kemudian tepung dengan protein sedang, kemudian ada air dingin, garam, dan gula. Ya, kita mulai sekarang. Kita masukkan dulu margarinnya. Kemudian kita tambahkan gulanya. Garam masuk. Ya. Kemudian kita mengaduk menggunakan ini paddle ya, karena kini adonannya akan agak berat, jadi kita menggunakan paddle. Kita mulai. Kita kocok sampai margarinnya creamy ya. Nggak usah terlalu mengembang, jadi cukup creamy aja. Oke, jangan lupa kita scrap sampingnya supaya semua margarinnya bisa terkocok dengan rata. Kita kocok lagi sampai margarinnya benar-benar creamy. Kemudian kita masukkan tepungnya ya. Ini kita kecilkan. Kita kecilkan dulu kecepatannya, kemudian kita masukkan tepungnya perlahan-lahan ya. Oke, kemudian jangan lupa di scrap lagi ya supaya adonannya tercampur dengan rata. Kita masukkan sebagian dari airnya. Kita kurangi kecepatannya, kemudian kita masukkan lagi tepungnya. Oke, kita selesai. Kemudian kita istirahatkan dulu adonannya kurang lebih 30 menit di kulkas. Kemudian baru kita giling.
Kita ratakan ya. Yang di bawahnya ini kita ratakan. Oke, kemudian kita simpan dulu kurang lebih 30 menit. Kurang lebih 30 menit. Oke, kemudian kita simpan di dalam kulkas ya. Sekarang kita bikin step berikutnya sambil resting dough-nya ya yang tadi dibuat oleh Chef Yuyun. Oke, sekarang untuk step berikutnya kita bikin isinya quiche. Untuk itu kita butuh bawang bombay ya, yang kita sebentar lagi kita akan tumis. Lalu ada sosis, ini pakai beef sosis. Terus ada krim, ada susu, ada telur, dan juga ada keju 2 macam. Satu parmesan, satu cheddar. Kemudian ada garam sedikit ya. Kalau seandainya semua kurang garam, kita kasih garam sedikit supaya rasanya lebih enak. Oke, sekarang kita tumis bawangnya dulu. Kita pakai margarin sedikit ya. Kenapa saya pakai margarin? Karena tadi waktu Chef Yuyun bikin adonannya, dia juga pakai margarin. Supaya sama ya, dari rasanya jadi sama. Kita masukin dari awal ya, dari pendingin, langsung campur semuanya karena saya tidak ingin bawangnya kecoklatan, jadi kita tumis sampai layu saja. Nah, karena ini pakai margarin, biasanya margarin itu sudah gurih dan sudah asin ya. Jadi saya tidak menambahkan garam ya. Tapi harus dicek dulu, kadang-kadang memang kebanyakan margarinnya udah asin ya. Tapi kadang-kadang juga kita dapat margarin yang tanpa garam ya, no salt. Jadi ya di situ kita harus kasih garam. Ini bawangnya sudah mulai layu ya, nggak usah sampai layu sekali ya. Tapi yang penting sudah keluar aromanya. Bawang bombay kalau memang disote aromanya semua keluar. Jadi nanti sangat wangi pas kita masukin sebagai isinya ya. Kalau kita cuman mentah aja nggak gitu keluar ya. Jadi dari sini kita dinginkan sebentar lalu kita masukin ke dalam adonannya. Sekarang saya bikin adonannya dulu ya. Yang pertama kali kita bikin adonannya itu telur, keju, krim, dan susu dicampur dikasih garam sedikit ya. Kocok rata dulu, baru kita masukin susu dan krim, baru belakangan kita masukin kejunya. Oke, sekarang kita masukin kejunya. Kita kasih garamnya belakangan saja, karena kejunya sudah asin. Kita cicip dulu nanti. Kasih parmesan cheese-nya, jangan semuanya. Kita kasih sebagian dulu parmesan cheese-nya, sisanya nanti kita taburin di atasnya. Nah, ini kita pakai buat di atasnya, karena parmesan lebih gurih daripada cheddarnya ya. Ini adonannya sudah jadi. Sosisnya ini kita potong, dimasukin saat dough-nya sudah jadi. Nanti kita isi dengan sosis, baru belakangan masukin liquidnya ya. Supaya sosisnya nanti di dalam posisi yang enak. Kalau langsung dicampur di sini, dia jatuhnya amburadul ya. Jadi kita nanti posisikan sosisnya di dalam quiche-nya, lalu kita kasih isi campuran susu dan keju ini. Oke, ini dough yang tadi saya simpan di kulkas ya, sudah bisa digunakan lagi. Kita potong secukupnya. Saya ngambil segini. Gak apa-apa, nanti kalau kurang kita bisa tambah lagi. Ini adonan memang harus ditambah dengan tepung protein tinggi ya. Kenapa pakai protein tinggi? Karena kalau protein tinggi itu lebih ringan ya. Jadi kita tabur-tabur, kita uleni sedikit ya.
sampai kira-kira adonan bisa dibentuk. Tidak usah terlalu ditekan, kita rolling. Kebetulan ini cetakannya kotak persegi, jadi kita usahakan untuk dibentuk hampir selebar cetakan. Jangan lupa ini selalu ditaburin lagi dengan tepung supaya tidak lengket. Adonannya ini, karena ini adonan tidak menggunakan telur, jadi adonan itu juga perlu istirahat ya setelah diguling. Jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal ya. Kalau takut ini adonannya scratch lagi ya, jadi kita diamkan dulu selama kurang lebih 3 menit ya, supaya adonannya istirahat. Saya langsung gulung ya. Jangan lupa ya, adonan harus sampai ke dasar cetakan ya. Karena ini kalau di bake dia agak sedikit mengkerut ya. Jadi usahakan jangan ditarik, tapi adonannya dimasukkan ke dalam seperti ini, oke. Kemudian kita ratakan. Ya, rapi. Oke, sekarang step berikutnya kita isi quiche-nya ya. Jadi kita kasih sosis dulu. Ya, tergantung kalian mau banyak atau sedikit ya. Nah, seperti ini. Kemudian kasih bawang bombay-nya. Sebarin juga. Saya suka kalau isinya banyak. Baunya enak, baunya sangat gurih. Ya, ada bau onion, bau sosis seperti ini. Kemudian kita kasih sosis lagi di atasnya lagi. Nah, ini sebetulnya kalau seandainya kalian mau kasih warna ya, misalnya mau dikasih parsley, chop parsley bisa ya nggak? Mau dikasih apa rasa yang lebih Eropa, misalnya pakai bumbu thyme atau rosemary juga boleh. Tapi biasanya simple begini sih, pakai onion aja. Kalau quiche Lorraine, tapi ini kan bukan quiche Lorraine asli ya. Tapi ini juga sebetulnya kalau kalian mau pakai bumbu Indonesia pun bisa gitu loh. Jadi bumbu Indonesia masuk ke dalam adonannya. Jadi kita kasih sedikit variasi yang rasanya Indonesia ya, sangat menarik juga. Sekarang kita masukin adonannya pelan-pelan. Ini sebenarnya adonan segini tuh bisa bikin buat 2 quiche hampir nih. Oke. Saya tidak memberi garam di sini. Karena kejunya menurut saya udah cukup asin. Lalu sosisnya pun asin. Dan onionnya pun tadi kita kasih garam sedikit ya. Nah, sekarang sisanya ini ada keju kan di sini. Wow. Kita kasih kejunya lagi di atasnya. Enak ini. Sangat menarik. Oke, ini versinya pakai sosis ya. Ini pakai sosis sapi. Kalau pakai sosis ayam bisa. Kalau seandainya mau pakai ikan juga bisa. Jadi nggak pakai sosis, kita masukin ikan, kita masukin udang atau seafood yang lain. Ya. Kalau kita pakai rendang bisa nggak, Chef? Rendang juga bisa. Ya, jadi rasanya lebih ke Indonesia ya kalau dikasih rendang. Kalau seandainya nggak mau ada daging, mau pakai sayuran seperti misalnya zucchini di dalam sini atau sayuran yang lain, labu siam bisa gitu ya nggak? Jadi saya pikir juga sangat menarik. Untuk orang Sunda bisa kasih oncom, cocok sekali. Iya, oncom. Oke, Betul, betul. that's it, dibersihin, lalu masuk ke oven ya. Yes. Oke, let's go. Suhunya antara 170 sampai dengan 180 tergantung dari oven masing-masing ya.
kurang lebih 40 sampai 45 menit. Oke. Oke, ini kan yang terakhir kita potong, kita lihat dulu ya. Banget baunya. Dari potongnya kita udah tahu ini, oke ini jadi nih. Nih, Wow. ini karena masih panas ya agak susah dipotong. Tapi ya nggak apa-apa. Very good. Oke, the moment of truth ya. Baunya sih enak. Kalian ingin kita berdua collab lagi dengan masakan berikut apa? Ayo, komen di bawah ini. Saya dan Chef Yun, we're out. Enak. Baik.